Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba membahas uh, materi tentang nilai waktu dari uang. Seperti yang kita ketahui, bahwa salah satu tujuan dari perusahaan adalah untuk memaksimumkan nilai perusahaannya. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, ini merupakan salah satu tugas besar seorang manajer keuangan. Manajer keuangan pasti akan berhadapan dengan yang namanya aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Aliran kas masuk dan kas keluar ini akan terpengaruh dengan adanya nilai waktu uang. Pemahaman konsep ini diperlukan oleh manajer keuangan dalam mengambil keputusan ketika akan melakukan investasi pada suatu aktiva dan pengambilan keputusan ketika akan menentukan sumber dana pinjaman yang akan dipilih. Nah, konsep nilai waktu dari uang ini berhubungan dengan tingkat bunga yang digunakan dalam perhitungan aliran kas. Nilai uang saat ini akan berbeda dengan nilai uang untuk waktu yang akan datang. Ini bisa kita contohkan, kita memiliki selembar uang Rp20.000. Untuk saat ini dengan uang Rp20.000 mungkin kita sudah bisa membeli semangkuk bakso beserta minumnya. Misalnya contohnya minumnya adalah es teh. Jadi untuk saat ini uang selembar Rp20.000 kita bisa membelikannya untuk bakso dan es teh. Nah, bagaimana untuk 5 tahun yang akan datang? Apakah sama uang dengan nominal Rp20.000 bisa membeli bakso atau es teh? Tentu tidak. Dengan adanya inflasi, nilai uang saat ini pasti akan berbeda dengan nilai uang di masa yang akan datang dengan nominal yang sama. Mungkin untuk 5 tahun yang akan datang, uang Rp20.000 hanya bisa untuk membeli baksonya saja, atau hanya bisa membeli es tehnya saja, atau bahkan untuk 5 tahun yang akan datang, uang Rp20.000 mungkin tidak bisa membeli keduanya, tidak bisa membeli bakso atau es teh. Contoh lainnya, misal sebuah perusahaan memberikan bonus sebesar Rp15 juta ke salah satu karyawan terbaiknya. Perusahaan tersebut memberikan dua pilihan. Yang pertama, bonus diterima sekarang, atau yang kedua, bonus diterima 1 tahun ke depan. Tentunya si karyawan mulai berhitung. Jika ia menerima bonusnya sekarang, ia bisa menggunakan bonusnya untuk investasi ke salah satu produk investasi, misal dengan imbal hasil sebesar 8%, atau ia juga bisa membeli emas seberat 15 gram emas. Namun, jika ia mengambil bonusnya 1 tahun ke depan, ia tidak bisa menikmati imbal hasil dari sebuah investasi. Ia hanya menerima uang sebesar 15 juta rupiah. Atau jika dibelikan emas, beratnya kurang dari 15 gram emas. Nah, jika ia mengambil bonusnya sekarang, hasil imbal investasi di 1 tahun ke depan pasti akan tumbuh 8% ditambah dengan 15 juta. Hasilnya adalah tumbuh menjadi 16.200.000 rupiah. Jadi, konsep dari nilai waktu uang adalah yang pertama, bahwa setiap individu berpendapat bahwa nilai uang saat ini lebih berharga daripada nilai uang yang akan datang. Ini untuk nominal yang sama. Yang kedua adalah seperti yang dijelaskan sebelumnya di awal, bahwa tujuan perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, seorang manajer keuangan akan dihadapkan atas aliran kas masuk dan keluar. Ini akan berpengaruh terhadap adanya nilai waktu uang. Konsep nilai waktu uang ini diperlukan oleh seorang manajer dalam mengambil keputusan ketika akan melakukan investasi atau keputusan untuk menentukan sumber dana yang akan dipilih. Selanjutnya, kita akan membahas tentang future value atau nilai yang akan datang. Future value ini merupakan suatu jumlah yang dicapai dari suatu nilai uang tertentu dengan pertumbuhan selama periode dan bunga tertentu. Pertama, kita melihat dari bunga sederhana.
Bunga sederhana adalah bunga yang dibayarkan atau dikenakan hanya pada pinjaman atau tabungan atau investasi pokoknya saja. Kita contohkan, Pak Ali memiliki uang sebesar Rp800.000 yang ditabung di bank dengan bunga 10% per tahun selama 10 tahun. Yang ditanya berapakah akumulasi bunga yang diperoleh Pak Ali pada akhir tahun ke-10. Yang pertama kita lakukan adalah menghitung bunga dari tahun pertama. Tahun pertama untuk menghitung bunganya adalah jumlah uang pokoknya. Pak Ali memiliki uang pokok atau yang uang awal yang ditabung adalah sebesar Rp800.000 dikali dengan bunganya sebesar 10%. Besarnya adalah Rp80.000. Begitu juga untuk tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya sampai tahun ke-10. Sama untuk bunga sederhana, bahwa setiap tahun bunga dikalikan dengan jumlah uang pokoknya atau uang awalnya. Jika dari tahun pertama sampai tahun ke-10 bunga yang diperoleh adalah Rp80.000, maka akumulasi bunga sampai tahun ke-10 adalah. Nah, maka untuk menghitung jumlah bunga sederhana, di sini kita simbolkan dengan SN. SN sama dengan PV dikali I dikali N, di mana PV adalah present value atau nilai sekarang, atau nilai awal atau nilai pokok investasi atau pinjaman. Sedangkan I adalah tingkat bunga dan N adalah jangka waktu. Jika kita hitung kembali contoh sebelumnya menggunakan rumus yang kita sudah dapatkan, jika diketahui PV-nya adalah Rp800.000, I-nya 10%, N-nya 10 tahun, maka untuk menghitung jumlah bunga hingga tahun ke-10 adalah PV dikali I dikali N, 800.000 dikali 0,1 dikali 10, maka hasilnya adalah Rp800.000. Jika sebelumnya kita sudah mendapatkan bagaimana cara menghitung jumlah bunga dari tahun pertama hingga tahun ke-10, selanjutnya adalah untuk menghitung berapa nilai akhir tabungan di masa yang akan datang pada tahun ke-10 dengan cara menjumlahkan nilai pokok dan bunganya. Untuk contoh sebelumnya, uang pokoknya adalah sebesar Rp800.000 ditambah dengan akumulasi bunga dari tahun pertama hingga tahun ke-10 adalah sebesar Rp800.000. Maka untuk EV tahun ke-10 adalah Rp1.600.000. Maka jika disederhanakan untuk menghitung future value tahun ke N, itu adalah FV N sama dengan PV dikali 1 ditambah I dikali N. Itu adalah rumus untuk menghitung nilai akhir tabungan di masa yang akan datang untuk periode ke N. Bunga majemuk untuk future value. Bunga majemuk adalah bunga yang dibayarkan dari pokok pinjaman atau investasi ditambahkan terhadap pokok secara berkala. Kita contohkan, Tuan B ingin mendepositokan uangnya di bank sebesar Rp800.000. Jika tingkat bunga depositonya sebesar 8% per tahun, dimajemukkan setiap tahunnya, maka berapakah nilai akhir investasi Tuan B pada akhir tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga? Yang pertama yang kita lakukan adalah menghitung nilai akhir investasi Tuan B untuk tahun yang pertama. Dengan cara FV untuk tahun pertama sama dengan PV ditambah PV dikali I. Ini merupakan rumus dasar untuk menghitung FV pada sebelumnya. Nah, jika disederhanakan menjadi PV dikali I dikali 1 ditambah I. Maka hasilnya untuk nilai akhir investasi deposito Tuan B pada tahun pertama adalah sebesar Rp864.000. Selanjutnya adalah menghitung nilai akhir investasi untuk tahun kedua, di mana untuk FV tahun kedua sama dengan FV tahun pertama dikali 1 ditambah I. Jika diuraikan menjadi PV dikali 1 tambah I dikali 1 tambah I. Mana hasilnya untuk tahun kedua adalah sebesar Rp933.120.
Yang terakhir adalah menghitung nilai akhir investasi Tuan B pada tahun ketiga, di mana untuk FV tahun ketiga sama dengan FV tahun kedua dikali 1 ditambah I. Jika diuraikan adalah PV dikali 1 tambah I dikali 1 tambah I dikali 1 tambah I. Di mana hasilnya untuk nilai akhir tahun ketiga adalah sebesar Rp1.007.770. Maka jika ditanya berapakah nilai akhir tabungan untuk periode ke N, untuk nilai di masa yang akan datang, kita lihat polanya bahwa untuk FV tahun ke N sama dengan PV dikali 1 tambah I dikali 1 tambah I, dan seterusnya sampai dikali 1 ditambah I sebanyak N kali, maka FV tahun ke N sama dengan PV dikali 1 ditambah I pangkat N, atau FV untuk tahun ke N sama dengan PV dikali FVIF, dimana dengan tingkat suku bunga I dan periode N. Nah, apakah itu FVIF? FVIF adalah Future Value Interest Factor, dimana nilai majemuk dengan tingkat bunga 1% untuk N periode. Nah, di mana untuk menghitung faktor bunga tersebut sama dengan 1 ditambah I pangkat N. Nah, untuk tabel FVIF ini bisa didapatkan biasanya itu pada lampiran-lampiran buku manajemen keuangan, atau lampiran pada buku matematika, atau lampiran pada buku statistik. Atau bisa juga dicari pada Google, ketik saja tabel FVIF. Biasanya itu ada. Nah, selanjutnya ini adalah tabel ilustrasi bunga majemuk dari tabungan awal Rp800.000 dengan bunga 8%. Nah, jika pada bunga sederhana, itu untuk menghitung bunganya adalah dari tahun pertama sampai tahun ke N itu tetap. Untuk menghitung bunga adalah bunga dikali dengan nilai awal atau nilai sekarang untuk nilai pokoknya ya. Sedangkan jika pada bunga majemuk itu berkala. Misalnya untuk tahun pertama Rp800.000, maka untuk menghitung bunganya adalah 800.000 dikali 8%. Sedangkan untuk tahun kedua, jika tabungannya tidak diambil pada tahun kedua, maka untuk nilai awal di tahun kedua adalah merupakan nilai akhir dari tabungan tahun pertama. Begitu juga untuk tahun ketiga, bahwa nilai awal untuk tahun ketiga adalah nilai akhir di tahun kedua. Nah, ini adalah contoh bentuk tabel FVIF. Di sini contohnya dibuat periodenya sampai 5 tahun, untuk tingkat bunganya adalah sampai 15%. Biasanya untuk tabel FIF yang tertera pada lampiran-lampiran buku itu biasanya bisa sampai tahun 40 atau bahkan ada yang 60, sedangkan tingkat bunganya itu bisa 20% atau lebih dari 20%. Ini hanya sekedar contoh. Sini kita contohkan berapakah nilai akhir dari tabungan Rp800.000 pada faktor bunga 8% untuk 4 tahun. Maka untuk tabel FVIF, di mana tingkat bunganya sebesar 8% dan periodenya selama 4 tahun, maka kita lihat adalah nilainya sebesar 1,3605, di mana 800.000 dikali 1,3605 sama dengan 1.088.391 rupiah. Sama jika dihitung menggunakan rumus sebelumnya, menggunakan rumus FVN sama dengan PV dikali 1 ditambah I pangkat N, hasilnya juga akan sama, yaitu sebesar 1.088.391 rupiah. Selanjutnya ini adalah contoh perbandingan hasil dari berbagai waktu periode dengan bunga 8% untuk nilai sekarangnya sebesar Rp800.000. Ini perbandingan antara bunga sederhana dan bunga majemuk. Jika dilihat dari tabel ini bahwa pertumbuhan nilai untuk bunga majemuk itu lebih tinggi dibandingkan menggunakan bunga sederhana. Nah, rumus yang kita dapatkan pada perhitungan sebelumnya ini bisa digunakan jika asumsinya bahwa bunga dibayarkan 1 kali dalam 1 tahun.
Namun kenyataannya bunga kadang dibayarkan bisa 2 kali dalam setahun, 3 kali dalam setahun, 4 kali dalam setahun, atau 12 kali dalam 1 tahun. Bahkan ada yang bank menawarkan bunga dibayarkan harian. Maka bisa menggunakan rumus FV periode KN sama dengan PV dikali 1 tambah I dibagi M pangkat M kali N, di mana M merupakan frekuensi pemajemukan. Jadi kalau misalnya dalam 1 tahun bunga dibayarkan 2 kali, maka M-nya adalah